Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Angelita dengan NIM 200024024. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi hukum internasional yang berjudul Perjanjian Internasional. Di sini saya menyimpulkan bahwa seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan dengan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur ataupun penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, agreement, final act, general act, declaration, concordat, dan sebagainya. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu treaty yaitu adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dan perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. Yang kedua, convention atau konvensi merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Untuk agreement dan arrangement, kedua istilah ini perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Terus Memory of Understanding atau MOU merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal sehingga bersifat non-legally binding. Namun sekarang menurut perkembangan MOU ini sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Istilah MOU ini biasanya digunakan untuk perjanjian internasional yang berupa pengaturan pelaksanaan dan suatu perjanjian internasional yang lebih tinggi tingkatnya. Begitu. Deklarasi atau pernyataan merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja, sehingga biasanya deklarasi biasanya lebih bersifat soft law. Soft law ini bersifat tidak mengikat secara umum, akan tetapi biasanya para pihak tetap akan mematuhi deklarasi tersebut seperti Rio di tahun 1992 yang telah menjadi dasar terbentuknya perjanjian internasional. Salah satunya adalah UNFCCC pada tahun 1992. Untuk protokol dan adjustment, protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak. Menurut J.G. Starke, protokol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi, sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen, sebagai treaty yang sifatnya sama dengan konvensi, dan protokol sebagai suatu dokumen yang memuat persetujuan tertentu. Sedangkan adjustment biasanya berupa penyesuaian atau amandemen dari sisi suatu protokol yang sudah ada ini. Untuk statuta atau statut dan piagam
dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional, dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, atau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.